Hardi yang panik akhirnya melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dor! Suara pistol memecah keheningan malam, membuat Dewi dan beberapa warga menjerit ketakutan. Asap tipis mengepul dari laras pistol Hardi. "Sudah kubilang jangan mendekat," raungnya. Namun Raka tak gentar. Ia semakin dekat. 3 langkah, 2 langkah, 1 langkah. Ketika Hardi mengangkat pistolnya, mengarahkannya tepat ke dada Raka, sebuah keajaiban terjadi. Kedamaian di kaki Wilis. Sinar mentari pagi mulai menyentuh pucuk-pucuk daun di lereng Gunung Wilis, membias indah di persawahan hijau nan luas. Udara sejuk khas Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur masih terasa segar, diiringi sayup-sayup kokok ayam jago dari kejauhan. Di sebuah rumah sederhana berdinding kayu jati yang kokoh, Sertu Raka Wicaksono sudah terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Posturnya tegap, kulit sawo matang dengan sorot mata yang tenang, namun memancarkan keteduhan. Pria berusia 28 tahun ini adalah anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang bertugas di Kodim setempat. Raka adalah tipikal prajurit yang nyaris tak terlihat, rendah hati, dan pendiam. Ia lebih suka menghabiskan waktu luangnya dengan merawat kebun kecil di belakang rumahnya atau membantu bapak dan ibunya mengurus ternak. Tetangga-tetangga mengenalnya sebagai sosok yang ramah, selalu tersenyum, dan tak pernah pamer. Mereka tahu Raka seorang tentara, tapi tak pernah sekalipun ia membahas pangkat atau pekerjaannya secara berlebihan. Yang tak banyak orang tahu, di balik ketenangannya, Raka adalah murid kesayangan Mbah Joyo, seorang sesepuh perguruan silat kuno di lereng Wilis yang menguasai ilmu tenaga dalam tingkat tinggi. Sejak kecil, Raka digembleng keras, tak hanya fisik tapi juga batin dan spiritual. Mbah Joyo selalu menekankan, ilmu sejati itu bukan untuk dipamerkan, ia adalah penjaga, pelindung, dan penenang. Gunakan hanya saat benar-benar terdesak, saat kezaliman tak bisa lagi dibiarkan. Pagi itu, setelah membantu ibunya menyiapkan sarapan dan pamit pada bapaknya, Raka berangkat menuju markas Kodim dengan sepeda motor tuanya. Jalanan pedesaan yang berliku dan sepi menjadi saksi bisu latihan pernapasan yang sering ia lakukan dalam hati. Setiap tarikan napasnya terasa dalam, mengalirkan energi yang menenangkan sekaligus menguatkan. Kontras di kota Kediri. Namun di lain sisi, kota di persimpangan jalan raya utama menuju jantung kota Kediri, ada pemandangan yang sangat kontras. Di sana Aibda Bayu Sakti bersiap-siap dengan seragam polisinya, yang terlihat agak ketat di tubuhnya yang tambun. Aibda Bayu adalah sosok polisi, lalu lintas yang berbanding terbalik dengan Raka. Ia dikenal arogan, temperamental, dan sering mencari-cari kesalahan pengguna jalan. Suara banting pintu mobil patroli, intonasi bicaranya yang tinggi, dan tatapan matanya yang merendahkan sudah menjadi ciri khasnya. Banyak pengendara sepeda motor atau mobil yang melintas di persimpangan itu sudah hafal dengan tabiatnya. Bayu sering terlihat tersenyum licik setiap kali berhasil menemukan pelanggaran yang bisa ia jadikan alasan untuk mengorek uang dari pengendara. Baginya, jalanan adalah ladang emas dan seragam adalah jubah kekuasaan yang bisa ia gunakan sesuka hati. Pagi ini sepertinya lumayan ramai, dompetku bisa makin tebal. Gumam Bayu sambil menyeringai. Matanya menyapu setiap kendaraan yang mendekat, mencari mangsa. Ia tak menyadari ketenangan dan kezaliman itu suatu saat akan bertemu di titik yang sama, dan pertemuan itu akan mengubah segalanya. Gelisah di tengah ketenangan. Pagi, di markas Kodim, terasa seperti biasanya bagi Sertu Raka. Ia menyelesaikan tugas rutinnya dengan cekatan tanpa banyak bicara, namun selalu sigap membantu rekan-rekannya. Suasana akrab di antara prajurit membuatnya merasa betah. Namun, di balik ketenangan itu, ada sedikit kegelisahan yang mengganjal hatinya. Kabar burung tentang ulah oknum polisi lalu lintas di persimpangan jalan utama, terutama tentang Aibda Bayu Sakti, sudah sering sampai di telinganya. Cerita tentang pungli, bentakan, dan perlakuan semena-mena terhadap warga kecil, termasuk
para pedagang atau petani yang hendak menjual hasil panen ke kota kian santer. Raka sendiri beberapa kali sempat berpapasan dengan Bayu saat pulang dinas. Melihat langsung bagaimana oknum polisi itu membentak seorang pengendara ojek daring yang panik saat STNK-nya ditahan. Hati Raka bergejolak. Instingnya sebagai prajurit yang seharusnya mengayomi rakyat seolah memberontak. Namun ia selalu berhasil menekan emosinya. Mengingat pesan Mbah Joyo, kemarahan adalah api yang membakar kebaikan. Jangan biarkan ia menguasai. Ada waktu dan tempatnya bagi kebenaran untuk bersuara. Raka tahu batas-batas kewenangannya dan ia tidak ingin gegabah. Sore itu setelah jam dinas usai, Raka memutuskan untuk menjenguk adiknya, Dewi, yang tinggal di sebuah rumah kos di dekat kampus. Dewi, seorang mahasiswi semester akhir, adalah satu-satunya adik Raka dan kebanggaan keluarga. Ia dikenal ceria, mandiri, dan sedikit keras kepala. Raka ingin memastikan Dewi baik-baik saja dan tidak kekurangan apapun. Ia mengayuh sepeda motornya perlahan, menikmati angin sore khas Kediri. Titik pemicu di persimpangan. Sementara itu, di persimpangan yang sama, Aibda Bayu masih berjaga. Hari itu perasaannya sedang tidak enak. Beberapa pengendara yang ia tilang rupanya ngeyel dan tidak mau diajak kompromi. Bahkan ada yang mengancam akan melaporkannya. Ini membuat Bayu semakin kesal dan amarahnya mudah tersulut. Ia mengipasi wajahnya dengan topi. Matanya terus mencari sasaran empuk berikutnya. Tiba-tiba sebuah sepeda motor Matiz berwarna merah melintas. Pengendaranya adalah seorang wanita muda berhijab yang tampak sedikit terburu-buru. Bayu segera melihat kesempatan. Ia melihat bahwa wanita itu tidak menyalakan lampu sein terlalu awal saat berbelok. Sebuah pelanggaran minor yang sering ia jadikan alasan. Dengan cepat, Bayu meniup peluitnya nyaring. "Berhenti! Berhenti!" teriak Bayu dengan suara lantang menghentikan laju sepeda motor itu. Wanita muda itu kaget hampir terjatuh. Ia adalah Dewi, adik dari Sertu Raka. Dewi yang memang sedang terburu-buru karena ada janji kelompok, merasa bingung dan sedikit takut melihat tatapan tajam Aibda Bayu. Ia tidak tahu bahwa di balik seragam yang berwibawa ada niat yang tidak baik dan bahwa kejadian ini akan menjadi awal dari sebuah konflik besar yang tak terhindarkan. Pertemuan antara arogansi dan kesabaran yang akan segera memicu ledakan yang akan mengguncang banyak pihak. Dewi berusaha menenangkan diri. Ia tahu betul aturan lalu lintas dan yakin tidak melakukan pelanggaran fatal. "Ada apa, Bapak?" tanyanya sopan mencoba menyembunyikan getar ketakutan dalam suaranya. Aibda Bayu menyeringai. Tatapannya menyapu Dewi dari atas ke bawah. "Kamu belok tidak menyalakan lampu sein terlalu awal? Itu pelanggaran." Bayu menunjuk ke arah jalanan dengan gayanya yang angkuh. "Mana SIM dan STN kamu? Cepat!" Dewi terkejut. Ia merasa sudah menyalakan sein. "Tapi, Pak, saya rasa sudah menyalakan sein kok," jawab Dewi ragu. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan dompet, dan menyerahkan surat-surat kendaraan. Bayu menerima dokumen itu dengan kasar. Kemudian matanya menelisik nama di SIM. "Oh, jadi namanya Dewi, mahasiswi ya?" Ia tertawa sinis. "Biasanya anak kuliahan begini paling sering melanggar. Mau urus di sini atau di kantor?" Pertanyaan itu adalah kode bahasa halus untuk menanyakan berapa uang damai yang bersedia Dewi berikan. Dewi paham maksudnya. Wajahnya memerah karena menahan marah. Ia tak punya banyak uang tunai, apalagi untuk damai yang tidak jelas ini. "Maaf Pak, saya tidak ada uang tunai. Kalau memang saya salah, silakan ditilang saja," ujar Dewi mencoba bersikap tegas meskipun hatinya berdebar kencang. Ia teringat pesan kakaknya Raka untuk selalu berani dan tidak takut pada kezaliman. Mendengar itu, Bayu langsung membentak. "Oh, berani kamu ya? Jangan sok bersih. Sekarang kamu saya tilang atau mau saya bawa ke kantor?" Bayu menggebrak spakbor motor Dewi dengan telapak tangannya membuat Dewi tersentak kaget dan sepeda motornya sedikit bergoyang. Saat Bayu mulai mengeluarkan belangko tilang, tangan Dewi refleks meraih ponselnya.
Niatnya hanya untuk melihat jam, namun Bayu salah sangka. Mau rekam? Mau viralin saya? Coba saja, saya tidak takut. Bayu mencengkeram lengan Dewi, berusaha merebut ponselnya. Berikan ponsel itu. Badai yang tak terhindarkan. Pada saat yang bersamaan, dari kejauhan sertu Raka Wicaksono melintas di jalan yang sama. Ia baru saja selesai menjenguk adiknya yang ia kira sudah pulang ke kos. Matanya langsung menangkap keramaian di persimpangan. Ia melihat seorang polisi bertubuh gempal membentak seorang wanita muda. Dan saat wanita itu berbalik sedikit, Raka melihat sosok yang sangat ia kenali, adiknya, Dewi. Melihat adiknya diperlakukan kasar, bahkan nyaris direbut ponselnya oleh Aibda Bayu, darah Raka mendidih. Selama ini ia selalu menahan diri, memegang teguh ajaran Mbah Joyo tentang kesabaran. Namun, melihat adiknya terancam oleh arogansi Bayu, batas kesabarannya runtuh. Matanya yang tenang berubah tajam, memancarkan amarah yang terpendam. Ini bukan lagi soal oknum versus masyarakat. Ini adalah tentang keluarga yang dilindungi. Raka mempercepat laju motornya. Tanpa memedulikan tatapan pengendara lain, ia menghentikan motornya beberapa meter di belakang Bayu dan Dewi. Ini adalah titik pemicu yang tak terhindarkan. Konflik yang selama ini ia hindari kini berdiri tepat di hadapannya. Raka turun dari motornya dengan tenang. Namun, setiap langkahnya memancarkan aura yang berbeda. Tatapan matanya yang tadi teduh, kini berubah fokus, intens, seolah mengunci Bayu. Dewi yang masih berjuang melepaskan diri dari cengkeraman Bayu, menoleh dan matanya membulat melihat kakaknya. "Mas Raka," seru Dewi lega. Ada nada putus asa yang berubah menjadi harapan. Bayu menoleh jengkel karena intervensi. "Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan dinas," bentaknya. Matanya menyipit menilai Raka yang berpakaian preman. Ia melihat postur Raka yang tegap tapi tak.